Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Keston Arif, dari Forum News Network. Hari ini, tanggal 2 Februari 2022, Poros Nasional Kedaulatan Bangsa itu akan mendaftarkan uji material ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Undang-Undang Ibu Kota. Dan sejumlah tokoh terlibat dalam pengajuan uji materi ini, antara lain saya sebutkan sebagai koordinator Dr. Abdullah Heha Mahwa, kemudian ada juga Dr. Marwan Watubara dan sejumlah purnawirawan perwira tinggi. Ini ada Letnan Jenderal TNI Soeharto, mantan dan Kormar, Komandan Marinir, kemudian ada Letnan Jenderal TNI Yayat Sudrajat, ini beliau adalah mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, dan juga ada mantan Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Soeharto. Saya yang sebut tadi semua purnawirawan. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan koordinator Poros Nasional Kedaulatan Negara ini, Bang Abdullah Heha Mahwa. Assalamualaikum, Bang Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sengaja saya panggil tetap Bang supaya kelihatan tetap muda, gitu ya. Betul. Insya Allah. Ya. Paling tidak semangatnya harus tetap muda. Itu poinnya, semangatnya. Karena saya kira, saya juga ngobrol sama teman-teman ini, sejak dulu Bang Abdullah itu sampai sekarang tetap jadi aktivis. Jadi akan insya Allah aktivis sampai nanti wafat dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap jadi aktivis gitu ya. Amin. Soalnya karena adik-adik mahasiswa masih terlena, tidur nyenyak, jadi ya terpaksa senior-seniornya turun lapangan lagi ini. Ya, Bang Abdullah ini memang luar biasa. Pernah waktu jadi pejabat sebenarnya, penasihat di KPK itu sebenarnya juga itu cuma posisi jabatannya aja, tapi juga tetap aktivis dan menjadi roh dari dari moralitas di KPK. Nah, oke. Sekarang apa perlu dijelaskan pada publik mengapa kemudian ada sejumlah tokoh senior ini loh ya turun gunung untuk mengajukan uji materi tentang Undang-Undang Ibu Kota Negara ini? Iya, pertama biasa kalau berkaitan dengan undang-undang, kalau ke MK itu ada harus kita tinjau dari aspek yuridis formal dan juga kemudian material. Secara pendekatan formil, maka kemudian satu RUU itu harus ada naskah akademisnya, yang dalam naskah akademisnya itu meliputi aspek-aspek sosiologis, aspek-aspek fisiologis, aspek-aspek historis, bahkan kemudian aspek demografi dan perbelanjaan atau keuangan. Tapi ternyata kita lihat bahwa naskah akademis itu jauh sekali daripada seharusnya sebuah naskah akademis. Apalagi ini menyangkut persoalan ibu kota negara yang itu merupakan kota perjuangan, kota revolusi, kota peradaban, kota pendidikan, dan semua aktivitas nasional itu berada di sebuah ibu kota yang selama ini kita kenal dengan Jakarta. Nah, jadi dengan begitu maka kemudian kita lihat bahwa dari naskah akademis itu, kalau kita lihat dari filosofinya bahwa ternyata harusnya ada perencanaan sebelumnya di mana pada undang-undang tentang program pembangunan jangka panjang, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, itu tidak ada rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Begitu juga dalam pembangunan jangka menengah tahun 2024 itu juga tidak ada di dalam pembangunan, dalam rencana pembangunan itu masuk di dalamnya persoalan pemindahan kota. Bahkan dari segi perbelanjaan atau keuangan negara di dalam APBN tahun 2020, 2021 dan 2022 tidak ada anggaran untuk bagaimana pemindahan ibu kota. Jadi kita lihat dalam segi aspek formil, maka naskah akademis itu tidak memenuhi persyaratan. Yang kedua, dari naskah akademis itu kan seharusnya, namanya juga naskah akademis, kalau
Anda, saya, kita semua yang punya pengalaman menyusun skripsi, menyusun tesis, menyusun disertasi, itu kan semua pihak yang terkait dengan satu tema penelitian itu dilibatkan. Nah, jadi oleh karena itu maka dengan demikian maka harus berkaitan dengan semua pihak yang terkait karena ini soal ibu kota negara. Namanya naskah akademis, apakah sudah pernah dibicarakan di perguruan tinggi dan berapa perguruan tinggi yang terkemuka di Indonesia dari Aceh sampai ke Papua. Kemudian berapa kali misalnya dibahas di Balek melibatkan pihak-pihak terkait dari perguruan tinggi, dari kemudian para pengusaha, para cendekiawan, pemerintah daerah, dan semuanya. Apakah itu pernah dilakukan? Nah, ini ketika kita bicara tentang naskah akademis. Kemudian prosesnya. Prosesnya itu seperti simsalabim. Saudara ingat bahwa RUU KUHP dan RUU KUHAP itu disusun sejak masih zaman Orde Baru. Sampai sekarang belum selesai. Kenapa? Karena sangat complicated dan itu menyangkut ruh kehidupan berbangsa, bernegara, dan berbudaya. Sehingga demikian salah satu pasal atau satu ayat berdampak negatif kepada kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan bangsa dan bernegara. Karena itulah maka RUU KUHP dan RUU KUHAP sampai sekarang belum selesai-selesai, sudah puluhan tahun. Ini kita bicara tentang soal ibu negara, ibu kota pemerintahan, ibu kota negara. Tiba-tiba hanya kurang lebih 2 bulan mulai dibahas di DPR dan kemudian memanfaatkan persoalan COVID-19 sehingga akhirnya kemudian ada orang yang protes, ada orang yang ingin bicara, ada orang yang menyatakan pendapat, itu kemudian di-cut off dengan sistem animut yang ada di pengendali admin atau di ketua DPR. Ini kan sangat curang sekali. Mic-nya dimatikan gitu ya. Di mic-nya dimatikan. Jadi mic-nya undang-undang ini kalau menggunakan bahasa Sunda, nah kan kemarin bahasa Sunda ribut-ribut ini ujuk-ujuk muncul di undang-undang, begitu ya, Bang? Tiba-tiba ya seperti itu. Seperti kita lihat kan, undang-undang COVID-19 juga kan begitu. Undang-undang COVID-19, bayangkan kita datang ke galaksi manapun, tidak usah di dunia, di galaksi manapun, ada ketentuan di mana penggunaan dana APBN, khususnya untuk undang-undang dana COVID-19, tidak bisa dipidana, tidak bisa perdata, tidak bisa dipetun. Itu luar biasa. Kemudian setelah reaksi dari masyarakat bermacam-macam, akhirnya kemudian MK membatalkan pasal itu. Artinya bahwa itu satu ilustrasi contoh nanti undang-undang IKN ini juga akan mengalami hal yang sama seperti undang-undang Cipta Kerja, undang-undang COVID-19, dan seterusnya. Nah, itu berkaitan dengan asas formil. Sekarang kita lihat misalnya asas material. Asas material pertama disebutkan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta keluar Jakarta salah satunya karena Jakarta itu sering banjir. Macet. Itu banjir. Ya. Tapi apa yang terjadi? Tahun lalu 2021 Penajam Utara itu 2 kali banjir. Banjirnya tidak hanya karena hujan, tapi juga air rob dari laut. Jadi bagaimana di Jakarta itu tidak pernah air laut, paling Tanjung Priok masuk ke seperti itu, tidak sampai ke dalam kota seperti itu. Nah, ini alasan material yang sangat naif sekali bahwa banjir ternyata kemudian pindah ke sana juga banjir. Yang kedua, alasan bahwa Jakarta macet sehingga pindah keluar Jakarta. Karena kemacetan itulah maka kemudian dibuat jalan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Supaya mengatasi kemacetan Jakarta-Bandung. Lantas sudah dibangun jalan kereta api Jakarta-Bandung itu, kemudian tahu-tahu kemudian dipindahkan ibu kota dari Jakarta. Jadi untuk apa membangun kereta api Jakarta cepat Bandung itu yang kemudian ibu kota dipindahkan? Yang kedua. Yang ketiga, jauh sebelumnya Menteri Keuangan mengatakan bahwa dana untuk membangun ibu kota baru itu hanya 19% APBN. Tapi sekarang kemudian membengkak menjadi 52%.
52%, lantas kemudian sisanya 48% itu dari BUMN, kemudian swasta, dan seterusnya. 52 Salah atau satunya 53, adalah, Bang Abdullah? Ya? 52 atau 53? 52, sekian. Jadi kalau dibulatnya ya 53. Ya. 52, sekian, ya 53 bolehlah seperti itu. Ya, sisanya dari swasta dan BUMN. Salah satunya adalah menjual aset-aset kementerian yang ada di Jakarta. Pertanyaannya adalah, siapa yang mampu beli gedung-gedung kementerian itu? Adakah ada orang pribumi yang mampu beli? Adakah rakyat biasa yang mampu beli? Kemudian kata pihak pemerintah itu akan dilelang. Saya 8 tahun di KPK, Saudara Zeno. Pengalaman saya 8 tahun di KPK, selama saya di KPK, 43% kasus korupsi yang ditangani KPK berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. 43%. Belakangan ini, tahun 2019 ke sini, itu 60%. Saya dapatkan data dari teman-teman di KPK, 60% pengadaan barang dan jasa. Nah, kalau pengadaan barang dan jasa itu kan antara pejabat negara dengan swasta. Sementara kita tahu selama ini bahwa setiap APBN setiap tahun itu pada masa reformasi ini 35% dari APBN untuk pengadaan barang dan jasa. 35%. Sehingga secara statistik bisa dipahami, katakanlah APBN kita 2.000 triliun, tapi tidak sampai ke rakyat karena 35% untuk pengadaan barang jasa itu dikorupsi 60%. Sehingga kita bisa matematik 60% kali 35% kali 2.000 triliun. Jadi rakyat tidak menikmatinya itu. Nah, sehingga sekarang bisa diprediksi bahwa kalau pengadaan barang dan jasa dilakukan lelang, maka kita bisa perkirakan siapa yang akan mendapatkan proyek-proyek itu. Ya. Barangkali orang akan mengatakan, ini sistem online, Pak Abdullah. Sehingga kemudian tidak bisa dicurangi. Yang saya katakan 60% itu juga online. Yang dilakukan oleh LKPP. Ya. Tetapi dalam sistem modern sekarang ini digital, itu bisa diprogramkan. Misalnya, kita lihat waktu Pilpres, tidak usah 2014, terakhir 2019. Kalau Anda lihat di TV, waktu pertama diumumkan oleh lembaga survei, itu wajah orang-orang itu sedih, cemberut, karena nomor 2 yang leading. Kemudian iklan, kurang lebih 2 menit, 3 menit, kemudian disiarkan lagi, sudah leading, 01. Kenapa? Karena itu bisa diprogramkan dengan sistem robot. Sehingga kita tahu bahwa masyarakat percaya 02 menang pada 29, tapi KPU menjelang subuh itu ditetapkan 01. Nah, kenapa 01? Karena ditetapkan waktu subuh, karena itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan dan KPU itu mayoritas orang Islam. Jadi mereka tentu saja tahu bahwa kalau berbohong pada siang hari, batal puasanya atau rusak puasanya. Karena itu diputuskan pada dini hari sebelum sahur. Nah, sehingga dengan demikian tadinya disebutkan 466 triliun. Ya. Sekarang ini sudah menjadi 1,500 Ya. 1000, sekian, 1000,2 atau 1000,5 triliun. Jadi membengkak hampir 3 kali. Nah, kalau begitu sama dengan ini ya, anggaran kereta api cepat Cina Jakarta Bandung juga. Iya. Tadinya katanya tidak menggunakan APBN, tahu-tahu kemudian terakhir 3,4 triliun dari dana Silpa tahun 2021 dari APBN dimasukkan ke situ. Nah, sehingga dengan begitu maka ini baru anggaran awal. Nanti ketika berjalan, apakah mangkrak atau apa, nanti bisa berkembang lagi. Tapi ada poin yang tidak kalah penting bagi kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan dunia dalam soal aspek material ini adalah bahwa di dunia ini
ada dua negara yang mempunyai paru-paru bumi. Pertama Brazil, kedua Indonesia. Dan paru-paru bumi di Indonesia itu di Kalimantan. Di Kalimantan. Jadi kalau misalnya nanti ibu kota dibangun di Kalimantan Timur sekian ribu hektar, maka hilanglah status Indonesia sebagai paru-paru bumi, dan itu juga kemudian akan mengurangi pendapatan pemasukan negara karena kita mendapat penghasilan dari paru-paru bumi seperti itu. Belum lagi nasib para penghuni, penduduk asli seperti itu. Yang tidak kalah serius sebagai mantan orang KPK, saya anggap ini serius karena mau dipindahkan ibu kota ke Penajam Utara, bupatinya yang masih remaja, bupatinya masih muda, ditangkap KPK. Jadi bisa dibayangkan bahwa belum saja dibangun saja sudah ditangkap bupatinya. Ya, ya. Tetapi masyarakat juga barangkali perlu tahu bahwa lahan, kalau tidak seluruhnya, sebagian lahan yang akan dibangun menjadi calon ibu kota itu adalah bermasalah. Lahan itu bermasalah karena Kutai Kertanegara mengklaim bahwa itu adalah tanah adat, tanah wilayah mereka. Sehingga dengan begini maka ini ada peribahasa, ada gium di masyarakat mengatakan bahwa satu kebohongan akan melahirkan kebohongan yang berantai. Kebohongan yang berantai. Jadi nanti kemudian apakah deret hitung atau deret ukur kebohongan-kebohongan yang lain dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang menjadi masalah sehingga kemudian saya dengan kawan-kawan menganggap ini persoalan sangat serius. Sebenarnya soal pindah ibu kota itu bukan persoalan yang mustahil, tapi harus dibedakan ibu kota negara dan ibu kota pemerintahan. Saya berikan contoh, Malaysia. Malaysia itu tetap saja ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Tapi kota pemerintahan itu di Putrajaya. Jarak antara Putrajaya dengan Kuala Lumpur itu sekitar 42 km. Dan kurang lebih 45 menit sampai. Karena tolnya bagus dan kemudian pegawai-pegawainya tinggal di sana dan seterusnya. Jadi orang yang dari Jakarta mau dari Kuala Lumpur punya urusan ke sana itu paling 45 menit. Dan itu adalah persoalan ibu kota negara tetap. Sedangkan kota pemerintahan bisa saja. Jadi ibu kota negara itu kan ada dasar filosofinya, dasar historisnya apa. Yang tadi saya katakan pada awal pembicaraan kita, Jakarta itu ibu kota merupakan kota perjuangan, kota revolusi, kota peradaban, kota pendidikan, dan seterusnya. Dan secara teknis, kalau misalnya di Jakarta atau seperti konsep SBY, konsep Soeharto di apa? Jonggol. Ya. Atau misalnya kalau saya kampanyekan di daerah Kerawang Bekasi atau di Kuningan sana yang seperti itu. Jadi daerah Jawa Barat yang masih luas tanah seperti itu. Apakah Jakarta, apakah di Kuningan, apakah di Jawa Barat, apa di Jawa Tengah? Selebih dari separuh penduduk Indonesia bisa jalan darat datang ke ibu kota itu. Orang dari Aceh, orang dari Madura, orang dari Bali bisa jalan darat datang ke ibu kota itu. Dari segi teknis. Karena mereka bisa jalan darat melalui kereta api, melalui bis atau mobil. Dari Aceh atau dari Bali seperti itu. Kalau di Penajam Utara, berapa kali naik pesawat dari Jakarta saja harus ke Samarinda dulu, baru kemudian Penajam Utara. Bagaimana orang Papua? Bagaimana orang Papua Barat? Oke, yang terakhir saya mau katakan tentang alasan material. Alasan material yang lain itu adalah bahwa alasan untuk membangun, memekarkan perekonomian daerah, pembangunan daerah. Saya mau katakan buat Anda bahwa Perpres yang ditantangani oleh Jokowi sendiri pada waktu periode pertama dia, ada 10 provinsi termiskin di Indonesia. Yang pertama Papua, kedua Papua Barat, ketiga NTT, keempat daerah saya Maluku, yang kelima Gorontalo,
yang ke-6 Bengkulu, yang ke-7 Aceh, ke-8 Sulawesi Tengah, yang ke-9 Sulawesi Tenggara, dan ke-10 Sumatera Selatan. Kalimantan Timur tidak termasuk dalam provinsi miskin. Kalimantan Timur provinsi kaya. Provinsi kaya. Jadi kalau alasan untuk membangun daerah, kenapa tidak dibangun di Papua, Papua Barat, atau NTT lah yang dekat seperti itu? Kenapa harus di Kalimantan Timur yang wilayah provinsi kaya seperti itu? Nah, berarti ini ada persoalan. Persoalan apa? Persoalan bisnis. Kenapa persoalan bisnis? Saya punya cerita. Saya tahun 82 melakukan penelitian di Kalimantan Tengah, khususnya di kota Palangkaraya. Tahun 82. Di situ saya dengar dari orang Palangkaraya bahwa ibu kota akan dipindahkan ke Palangkaraya. Tahun 82. Ternyata saya selidiki, itu konsep PKI tahun 57. Mau pindahkan ibu kota. Persoalannya adalah ujuk-ujuk kenapa pindah ke Kalimantan Timur. Karena mereka yang punya tanah ribuan hektar itu bukan di Kalimantan Tengah, tapi di Kalimantan Timur. Salah satu dari 9 naga itu punya lebih 1.000 hektar, itu di Kalimantan Timur. Jadi kalau Kalimantan Tengah, itu tanahnya tidak seluas itu, berarti biaya atau pemasukan atau untungan harga tanah yang naik berlipat ganda, dia tidak dapat. Kalau Kalimantan Timur, tentu saja harga tanah naik. Nah, itu bisa kita lihat, saya baca di surat kabar bahwa PBNU sudah mau pindahkan kantor sekretariat di sana karena mumpung masih harga murah katanya daripada nanti harga mahal. Artinya bahwa ini teori bisnis seperti itu. Nah, inilah beberapa alasan kenapa saya dengan teman-teman hari ini mengajukan permohonan pendaftaran uji material user review kepada Undang-Undang IKN itu. Itulah beberapa alasan baik secara formil maupun material kenapa kami harus melakukan itu, sebab sebagai kata penutup, nanti kemudian Jakarta itu menjadi Beijing kedua. Karena siapa yang mau beli gedung-gedung itu? Berarti mereka 9 naga dengan teman-temannya dari negeri luhur akan menjadi Beijing kedua. Begitu juga siapa yang akan membeli rumah atau apa di Penajam Utara. Berarti mereka juga, sehingga nanti kemudian Penajam Utara itu bisa menjadi Beijing ketiga. Dan ini serius sekali. Sehingga kenapa saya seperti Anda katakan tadi, usia sudah lanjut, tapi harus turun lagi untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini daripada dikuasai oleh bangsa asing. Saya kira itu beberapa poin yang saya sampaikan. Oke, Bang Dulu tadi yang terakhir, poin terakhir soal Beijing kedua, apa enggak berlebihan itu, Bang Abdullah? Karena katanya dari semua gedung-gedung itu tidak semuanya dijual, karena saya dengar angkanya tadinya sekitar 300-an triliun ya, kemungkinan bisa dikumpulkan dari situ, tapi mungkin tidak semuanya bisa akan dilepas gitu, karena masih banyak kantor-kantor Kanwil juga yang akan dipertahankan. Ya, tapi kan oke lah seperti itu data-data Anda. Tapi kan lucu kan, satu kementerian kan harus berkantor di ibu kota. Bahwa kemudian ada perwakilannya bisa saja seperti itu. Misalnya ada perwakilan provinsi, perwakilan kabupaten di ibu kota. Tapi kantor kementerian itu kan dengan sendirinya harus pindah. Tapi saya mau sebutkan satu data di Kabupaten Serang. 3 tahun lalu sudah ada satu semacam kota atau desa di Kabupaten Serang yang itu kota kembar dari Cina. Cuma saya lupa nama kotanya. Banten yang ini, Cina Serang Banten ini ya? Serang Banten. Ya, Kabupaten Serang Banten. Ya. Saya tadinya pikir hoax saja. Seperti banyaknya tenaga asing masuk, saya anggap itu hoax. Tapi yang memberitahu saya ini anggota DPD dari daerah pemilihan Banten yang memberitahu saya, dan itu sudah dibangun dan sudah dipasang gerbang seperti itu. Jadi berarti ini bukan hoax. Sehingga begitu, kalau di Banten saja sudah ada begitu, bisa saja kemudian di tempat yang lain seperti itu. Sehingga tidak heran kalau misalnya Jakarta itu kemudian akan menjadi Beijing kedua. Katakanlah misalnya pengusaha-pengusaha pribumi.
Berapa sih pengusaha pribumi yang punya kemampuan untuk muli gedung-gedung itu? Nah itu Saudara dari Subeno. Oke, tetapi kalau soal pemerataan pembangunan, Bang Dullah sepakat ya, karena kan selama ini salah satu yang disebut-sebut mengapa kemudian dibangun di Kalimantan karena ketimpangan atau disparitas antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur dan khususnya Jawa. Nah, kalau kita membaca statement dari staf di KSP, Mokhtar Ngabalin menyatakan selama ini Jawa sentris, apa-apa Jawa, apa-apa orang Jawa bahkan dia menyebutnya, bukan apa-apa Jawa. Kalau itu maka kemudian berarti kegagalan dari persoalan otonomisasi daerah. Dan kemudian ketika waktu SBY periode terakhir dan dilanjutkan oleh Jokowi, ada 700 juta sampai 1 M setiap desa. Nah, berarti otonomisasi daerah tidak berjalan, berarti Pemda tidak berjalan. Dari 700 sampai 1 M itu membangun setiap desa di seluruh Indonesia, maka kemudian seharusnya tidak lagi persoalan pemerataan. Berarti soal manajemen pembangunan, soal salah urus. Nah, sehingga begitu, maka kenapa menjadikan itu sebagai dalih padahal sudah sekian triliun yang dihabiskan mulai dari jilid 1 Jokowi dan jilid 2 SBY dan sampai sekarang, dan seperti itu. Jadi saya menganggap bahwa bukan soal Jawa sentris atau bukan non Jawa sentris, tapi persoalannya ada menyangkut soal filosofis, persoalan strategis dan persoalan perbelanjaan seperti itu. Kalau misalnya misalnya tetap di Jawa ibu kota, lantas kemudian pemilu atau pilpres dan seterusnya, kemudian bukan orang Jawa yang terpilih presiden. Saya kira sukar karena di Indonesia ini tetap saja saya berapa tahun, 4 tahun, 5 tahun di Sumatera Selatan mengajar di Sumatera Selatan. Itu kampung-kampung orang Jawa, apalagi di Lampung. Atau misalnya Sumatera Utara yang gubernur yang 3 periode yang lalu itu. Nah, itu kan orang Jawa. Tapi dia memang lahir di Medan. Sehingga secara faktual bahwa memang kita harus akui bahwa orang Jawa jadi presiden karena di seluruh Indonesia ini orang Jawa di mana-mana. Jadi bukan persoalan ya. Populasi terbesar gitu ya. Populasi terbesar. Jadi bukan soal Jawa sentris atau tidak seperti itu, tapi ini fakta yang lain. Fakta dari filosofinya, sosiologisnya, demografinya, perbelanjaannya dan seterusnya. Belum lagi soal regulasinya seperti itu. Ya, oke. Jadi target dari uji materialnya apa? Dibatalkan undang-undang itu? Ya, pertama tentu saja kita inginkan dibatalkan. Dibatalkan sehingga kemudian meskipun ada permintaan dari beberapa kalangan bahwa dilakukan semacam referendum, tapi seingat saya referendum itu kan sudah dibatalkan ketika Undang-Undang 45 di amandemen. Referendum itu dihilangkan. Tapi bisa dilakukan kalau serius politik will. Kan Presiden Jokowi pada pidato kenegaraannya tahun lalu itu mengatakan saya minta izin ibu kota mau dipindahkan. Nah, ini seperti pindah rumah saja seperti begitu. Kalau minta izin sama rakyat harus diproses. Proses. Apakah melalui DPRD provinsi, melalui DPRD kabupaten kota dibahas. Kemudian raja-raja yang Indonesia ini kan diserahkan oleh raja-raja, pemilik negara ini diserahkan oleh mereka. Kalau nanti kemudian mereka merasa ini negara mereka, negeri mereka, provinsi mereka, tanah mereka dibawa untuk kepentingan luar negeri, ya udah kita kembalikan lagi. Kita perhatikan bagaimana bunyi Mukadimah Undang-Undang 45 pada alinea keempat, bagaimana mempertahankan kedaulatan negara seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka saya pikir ini harus tetap supaya MK menolaknya, dan kemudian kami sarankan ya Presiden dengan kementerian terkait melakukan kalau toh referendum tidak bisa karena sudah dibatalkan, ya melakukan sosialisasi, kemudian uji pendapat di seminar-seminar. Dan tidak usah dikejar-kejar, karena berbahaya. Kalau kejar tayang, karena misalnya 2024 tidak terpilih lagi jadi presiden, karena undang-undang sudah membatasi,
meskipun berkeinginan ya dengan berbagai cara, dan akhirnya nanti kemudian jadi problem, jadi mangkrak kereta api Jakarta-Bandung, kemudian beberapa bandara-bandara juga sudah selesai, ada yang belum selesai, tapi kemudian tidak berfungsi seperti itu. Nah, ini berbahaya kalau misalnya ibu kota baru itu kemudian mangkrak atau kemudian menjadi masalah. Oleh karena itu kami sarankan supaya pertama bukan menolak, kemudian disarankan kepada pemerintah melakukan sosialisasi yang dibau, dan terakhir tentu saja lebih baik di Pulau Jawa saja ibu kota itu. Terserah di Jawa Tengah atau Jawa Barat seperti itu. Ya. Ini yang ngomong soalnya orang Maluku, jadi nggak ada jawaban. Kalau Bang Dullah minta di Maluku, orang jadi curiga. Tapi karena Bang Dullah memintanya tetap di Jawa, ini saya kira pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan, kalkulasinya sangat rasional seperti yang tadi Bang Dullah sampaikan ya. Yeah. Oke, ya. Baik, terima kasih Bang Abdullah Heha Baik. Koordinator Poros Nasional Kedaulatan Negara ya, yang mengajukan gugatan Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi. Ya, kita masih tetap optimis ya, Bang Dullah, bahwa kali ini. Ya, insya Allah. Insya Allah. Ya. Oke, ya. Baik, terima kasih Bang Dullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi.